Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kita senantiasa selalu sehat walafiat ya, dan selalu baik kabarnya teman-teman. Nah, kita jumpa lagi dengan saya Alman dalam channel Sang Tutor. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas materi TKP tes karakteristik pribadi ya, tepatnya di teman-teman jejaring kerja ya. Jadi sebenarnya saya sudah terlalu banyak membahas soal-soal TIU ya. Nah, karena banyak permintaan dari teman-teman sekalian yang ingin saya bahaskan soal TWK dan TKP. Oleh karena itu, pada kesempatan ini teman-teman, saya coba membahas soal asli atau bocoran soal tahun lalu ya, tentang tes karakteristik pribadi atau TKP ya. Soal ini adalah soal yang paling gampang sekali dari ketiga materi tes TWK, TIU, dan TKP. Ini yang paling gampang. Kenapa? Karena mungkin sudah tahu semua teman-teman, soal ini adalah soal yang sudah punya nilai teman-teman ya. Ada nilai setiap pilihan punya nilai 1, ada 2 sampai 5 teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, mungkin yang baru ikut tes tahun ini ya, ada bentuk soal dari soal TKP ini teman-teman ya. Mungkin yang sudah tes kemarin itu tahu ya. Yang pertama adalah menyangkut tes TKP itu poinnya bidangnya ada ini teman-teman ya. Ada yang disebut sebagai ya jejaring kerja. Oke, jejaring kerja. Yang kedua ada disebut sebagai sosial budaya ya. Sosial budaya. Yang ketiga teknologi informasi ya. Terus kalau tidak salah itu kemarin menyangkut pelayanan publik ya, pelayanan publik. Yang terakhir profesional ya. Nah teman-teman, di setiap soal TKP itu ada keterangan di atas ya, jejaring kerja atau sosial budaya atau TI atau pelayanan publik atau profesionalisme teman-teman. Nah, sebagai seorang CPNS kita dituntut untuk pertama, bagaimana cara teman-teman ya kita bisa bekerja sama dalam tim. Apakah kita sebagai ketua atau pemimpin dalam sebuah kantor ya, atau mungkin juga kita sebagai anggota teman-teman. Bagaimana cara kita bekerja sama itu tentu. Yang kedua adalah sosial budaya ya. Bagaimana cara kita bersosial budaya. Yang ketiga adalah bagaimana tentang penggunaan teknologi informasi ya dalam bekerja ya. Kita harus dituntut menggunakan TI. Yang keempat adalah pelayanan publik ya. Bagaimana sikap kita jika ada masyarakat yang mau mengurus surat-surat dalam sebuah kantor, bagaimana caranya melayani. Yang kelima adalah profesionalisme teman-teman. Nah teman-teman, beruntung sekali teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas masalah soal asli tahun 2019 ya, menyangkut jejaring kerja. Nah, tipsnya teman-teman, ya soal yang saya bahas ada 5 nomor teman-teman ya, seperti yang tampil barusan ya, menyangkut jejaring kerja. Jadi tipsnya begini teman-teman. Teman-teman, kalau mau cari jawaban, carilah jawaban yang betul-betul pilihannya itu menuntut untuk kita harus bekerja sama ya dengan dalam tim teman-teman. Jadi jawaban itu harus, kalau dia bahas menyangkut jejaring kerja, teman-teman harus pilih yang betul-betul yang membutuhkan kerjasama sesama anggota tim ya, seperti itu. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 teman-teman. Oke, nah ini teman-teman soal nomor 1. Soalnya sangat sangat panjang ya. Nah, itulah TKP teman-teman. Soalnya sangat panjang, yang jelas tidak ada jawaban yang salah ya.
Jadi masing-masing pilihan itu sudah punya nilai masing-masing, ada poin 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Kita baca sama-sama. Andika mendapatkan tugas untuk menjadi ketua dalam acara panggung gembira di desanya ya. Dia membutuhkan berbagai perlengkapan dengan biaya yang besar. Oke. Sementara itu, dana yang dimiliki tidak mencukupi. Oleh karena itu, sebaiknya Andika. Nah, teman-teman, Andika di sini dia bertindak sebagai ketua ya, ketua dalam sebuah acara. Oke. Dia kekurangan dana, teman-teman. Bagaimana caranya supaya Andika Andika mencukupi dana yang diperoleh. Dana itu adalah bisa mencukupi untuk membiayai acara tersebut. Oke, bagaimana sikap Andika ya seperti itu sebagai ketua? Apakah dia harus kerja sendiri? Apakah dia harus mengajak teman ya dan lain-lain? A. Berusaha secara mandiri menyelesaikan tugas sebaik mungkin dan tidak perlu meminta pertimbangan warga lainnya. Oke, itu A ya. B. Melaksanakan tugas dengan membelanjakan dana seadanya tanpa banyak bertanya. Oke. C. Merencanakan pertemuan dengan warga jika tidak menemukan solusi mengenai pendanaan acara. Oke. D. Membangun dialog dengan warga secara intensif untuk mendapatkan cara menambah dana. E. Menceritakan permasalahan kekurangan dana kepada warga agar dimengerti kesulitannya. Ya, seperti itu ya. Nah, teman-teman, kuncinya adalah perhatikan. Jadi teman-teman, kalau setiap soal TKP teman-teman buka, perhatikan di atas apakah dia jejaring kerja, oke? Apakah dia profesionalisme, apakah dia penggunaan TI, apakah dia pelayanan publik, ya? Apakah dia sosial budaya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman punya trik masing-masing. Untuk teman-teman, kalau soalnya jejaring kerja seperti ini, teman-teman cari jawaban yang betul-betul butuh kerjasama ya. Oke? Jadi harus kerjasama, teman-teman. Yang paling benar kerjasama. Coba kita lihat. Berusaha secara mandiri ya, secara mandiri ya. Ini apa? Ini teman-teman apa artinya? Bahwa ini namanya bahwa si Andika dia tidak mau bekerja sama ya. Oke? Seperti itu. Nah, jadi bagi saya ini teman-teman salah ya. Oke, salah teman-teman. Ini bukan poin 5 ya. Jadi kita harus tahu yang mana. Ini mungkin teman-teman poin 1 lah seperti itu ya. Nah, berusaha secara mandiri menyelesaikan tugas sebaik mungkin dan tidak perlu meminta pertimbangan warga lainnya. Ini salah teman-teman. Kenapa? Karena si Andika tidak mau bekerja sama ya, seperti itu. Nah, melaksanakan tugas dengan membelanjakan dana seadanya tanpa banyak bertanya. Oke, tanpa banyak bertanya, teman-teman. Artinya bahwa Andika juga tidak mau berdiskusi ya, dialog. Jadi kembangkan bangun dialog sesama anggota tim ataupun sebagai ketua ya. Jadi sebagai ketua, teman-teman, kita dituntut untuk bagaimana berdialog dengan teman-teman yang lainnya. Ini salah, teman-teman ya. Jadi tidak boleh kerja sendiri ya, seperti itu. B. Merencanakan pertemuan dengan warga jika tidak menemukan solusi mengenai pendanaan acara. Nah, teman-teman, merencanakan pertemuan dengan warga jika tidak, jika tidak, teman-teman, artinya dia mau kerja sendiri ya, kerja sendiri juga, teman-teman. Kecuali jadi ini, jika tidak menemukan solusi, artinya kalau dia punya solusi sendiri, dia ya kerja sendiri, dia tidak mau tidak mau bekerja sama dengan warga juga. Berarti untuk C salah, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi membangun dialog. Nah, ini teman-teman ya, membangun dialog dengan warga secara intensif untuk mendapatkan cara menambah dana. Jadi ini sudah mulai ada namanya kerjasama atau dialog sama dengan anggota tim. Ini mungkin benar, teman-teman ya. Nah, E. Menceritakan permasalahan kekurangan dana kepada warga agar dimengerti kesulitannya. Ini saya kurang kurang sepakat ya. Menceritakan permasalahan kekurangan dana kepada warga agar dimengerti kesulitannya. Nah, teman-teman, jadi bagi saya mungkin ini adalah poin 5, teman-teman ya. Ini adalah jawabannya, poin 5. Jadi yang perlu dilakukan oleh Andika adalah membangun dialog secara intensif dengan warga untuk mendapatkan dana, cara menambah dana. Jadi teman-teman perhatikan, kuncinya adalah kalau jejaring kerja berarti kita harus butuh dialog, butuh kerjasama ya, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Baik, soal nomor 2. Pada saat pemilihan, Pak Udin terpilih menjadi ketua RW. Pak Udin
ingin menolak karena dia sangat sibuk dengan pekerjaan di kantornya. Tetapi warga tetap menghendaki Pak Udin menjadi ketua RW. Nah, ya seperti itu. Jadi Pak Udin ini dia terpilih sebagai ketua RW ya melalui sistem demokrasi. Terus Pak Udin dia terpilih, tapi dia juga punya kerjaan di kantor. Menghadapi situasi itu, Pak Udin seharusnya apa? Ya kita baca sama-sama. Jadi teman-teman, Pak Udin ini dia adalah ikut dalam pemilihan ketua RW. Terus kebetulan dia terpilih ya oleh warga. Kebetulan juga Pak Udin adalah dia punya pekerjaan, dia orang sibuk di kantor ya teman-teman. Jadi apa yang Pak Udin seharusnya lakukan? Nah, kita baca sama ya. Oke. Yang pertama, berpikir bahwa para tetangga telah memaksakan kehendak kepada dirinya untuk menjadi ketua RW. Oke. B. Menunjukkan sikap yang tidak bersahabat kepada para tetangga yang telah memilihnya. Oke. C. Memberikan alasan kesibukan dalam pekerjaan untuk membatalkan putusan warga yang memilihnya. D. Meyakinkan diri untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya hasil putusan yang telah disepakati warga. E. Menerima proses demokrasi yang ada dan aktif meyakinkan warga bahwa mereka bisa mencapai tujuan bersama. Nah, teman-teman, poinnya adalah Pak Udin ini harus bekerja sama atau membangun dialog. Kenapa? Karena ingat teman-teman, soalnya adalah jejaring kerja. Harus dialog dan kerjasama ya, seperti itu. Jadi Pak Udin adalah sebagai ketua RW. Nah, kita lihat apakah yang Pak Udin harus lakukan. Nah, pertama, berpikir bahwa para tetangga telah memaksakan kehendak. Nah, salah ini teman-teman ya. Pak Udin pikirannya kotor ya, tetaplah ya. Pak Udin pikirannya tidak bagus ya. Kenapa? Karena dia kan sudah mau ikut dalam pemilihan dan dia terpilih. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini salah ya. Nah, B. Menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Nah, ya, ini sebuah jawaban yang negatif ya, teman-teman, tidak bagus. Menunjukkan sikap yang tidak bersahabat pada tetangga yang telah memilihnya, ya, salah ya. Oke. B. Memberikan alasan kesibukan dalam pekerjaan untuk membatalkan putusan yang warga yang memilihnya. Ya. Oke, ini salah teman-teman ya. Memberikan alasan kesibukan, ya banyak alasan teman-teman. Tidak bagus teman-teman alasannya. Jadi itu untuk bagian C. Bagian D, meyakinkan diri untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya hasil putusan yang telah disepakati warga. Ini lumayan masih bagus ya. D, menerima proses demokrasi yang ada dan aktif meyakinkan warga bahwa mereka bisa mencapai tujuan bersama. Oke. Ini juga bagus teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman, dalam soal TKP itu poin 4 dan poin 5 itu teman-teman beda-beda tipis ya. Tipis. Jadi kita tergantung kita bagaimana caranya supaya kita bisa memilih yang poin maksimal. Nah, yang saya pilih adalah paling benar adalah bagian E teman-teman. Kenapa demikian? Karena kenapa? Nah, karena di sini ada menerima proses demokrasi yang ada dan aktif meyakinkan warga ya bahwa mereka bisa mencapai tujuan bersama. Artinya Pak Udin ini masih mau membangun dialog walaupun dia sibuk ya. Oke, kalau ini meyakinkan diri saja ya. Tidak ada dialog ataupun diskusi sama warga. Jadi teman-teman, jejaring kerja harus kita ingat ya, kuncinya harus bisa membangun dialog dan kerjasama ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah ini, mungkin bagi saya adalah poin 4, ini adalah poin 5 teman-teman. Oke, poin D bagus teman-teman, tapi baginya adalah poin 5 juga. Yang paling bagus adalah aktif meyakinkan warga, jadi dia mau membangun dialog. Oke, seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 3. Baik, soal nomor 3. Santi memiliki keterampilan menata dan mendekorasi ruang untuk kegiatan pesta ya. Dia punya keterampilan ya. Teman-temannya yang menjadi panitia pensi di sekolah kesulitan mendekorasi ruangan. Mereka ingin menyewa ahli dekor, tetapi biayanya tidak cukup. Santi sendiri tidak bergabung dalam kepanitiaan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Santi? Nah, teman-teman, Santi ini tidak masuk dalam kepanitiaan, tapi dia punya keterampilan dalam mendekorasi ruangan. Apakah yang harus Santi lakukan? Apakah dia berdiam diri saja, ataupun dia membantu dalam hal mendekorasi, ataupun hanya mengajak teman ya, seperti itu. Mengajak teman-teman lain untuk membantu mendekorasi ruangan. Oke. Nah, teman-teman, ini bagi saya ini
kurang tepat karena dia hanya mengajak teman-teman saja, sedangkan yang disuruh yang ditanya adalah apa yang harusnya Santi lakukan. Ya baiknya ya dia bantu saja teman-teman ya. Dia mau bekerja sama. Jadi kalau cuma mengajak teman ini kurang pas teman-teman ya. Oke. B. Meminjamkan buku tentang cara dekorasi agar dipelajari sendiri oleh panitia. Nah, ini dia tidak mau bekerja sama, dia hanya mau memberikan buku saja, silakan pelajari, lama ya. Oke, terlalu lama teman-teman, jadi salah meminjamkan buku. Oke. C. Membantu panitia dekorasi ruangan sampai ruangan siap digunakan. Ini insya Allah bagus ya, bagus. Membantu panitia untuk mendekorasi ruangan karena diperintahkan. Ini teman-teman bagus, tapi ada ini ya, ada alasan ya, karena diperintahkan oleh guru ya. Oke, dia kecuali guru perintahkan baru dia mau membantu. Tidak bagus juga teman-teman ya. Membantu mendekorasi ruangan karena guru pasti akan bangga dengan dirinya. Ini ciri-ciri orang yang mau cari muka ya, seperti itu. Nah, jadi bagi saya adalah poin 5 adalah C. Oke, mau ya membantu panitia mendekorasi ruangan sampai ruangan siap digunakan ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Nomor 4. Perayaan ulang tahun sekolah Aswan direncanakan meriah dengan mengundang artis ibu kota. Namun, karena keterbatasan dana menjadi hambatan yang tidak bisa dihindari. Sebagai ketua panitia perayaan ulang tahun, apa yang seharusnya dilakukan oleh Aswan? Nah, teman-teman, ini adalah ceritanya Aswan ini adalah dia ketua panitia dalam acara ulang tahun ya, ulang tahun. Terus dia mau mengundang artis teman-teman, cuman dananya kurang ya. Apa yang seharusnya Aswan lakukan sebagai ketua panitia? Oke, kita baca sama-sama pilihannya. A. Aktif menghubungi para donatur yang sebelumnya berperan serta dalam setiap kegiatan sekolah. Ini positif mungkin ya. Menjalankan tugasnya dengan mencari tambahan dana semaksimal mungkin walaupun tidak dibantu oleh para anggota panitia ya. Oke, semuanya bagus teman-teman ya, bagus. Aktif membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini belum pernah dilibatkan dalam penggalangan dana. Ini juga bagus ya. Menerima tawaran bantuan bila ada pihak yang menawarkan bantuan untuk melaksanakan perayaan ulang tahun, bagus juga ya. Menggerakkan semua panitia dalam menggalang dana dari para donatur, baik donatur yang lama maupun donatur yang baru. Oke, baik juga teman-teman ya. Nah teman-teman, ingat kata kuncinya adalah jejaring kerja, berarti harus mau bekerja sama ataupun mau membangun dialog. Kita lihat, aktif menghubungi para donatur yang sebelumnya berperan serta dalam setiap kegiatan sekolah. Di mana letak kerjasamanya sama anggota tim teman-teman. Jadi Aswan ini dia tidak mau mengajak anggota panitianya. Jadi dia mau jalan sendiri dengan cara menghubungi para donatur ya. Ini salah teman-teman. Jadi dia tidak mau bekerja sama. Seperti itu. Menjalankan tugasnya dengan mencari tambahan dana semaksimal mungkin walaupun tidak dibantu oleh para anggota panitia. Apa artinya? Bahwa jadi ketua itu teman-teman ya jangan jalan sendiri, harus kerjasama dengan anggota ya. Jadi ini salah teman-teman. Kenapa? Karena dia tidak mau bekerja sama ya. Gampang sekali. C. Aktif membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang selama ini belum pernah dilibatkan dalam penggalangan dana. Sama dengan jawaban A teman-teman. Jadi ini juga salah. Kenapa? Karena dia mau kerja sendiri. Nah, seperti itu. D. Menerima tawaran bantuan bila ada pihak dan menawarkan bantuan untuk pelaksanaan perayaan ulang tahun bila ada pihak. Oke, teman-teman, ini juga ya, ini dia diam sendiri, dia menunggu tawaran dari pihak lain. Kalau seandainya ada tawaran, bagaimana caranya dapat dana ya? Jadi ini salah juga. Jadi jawabannya adalah error. Coba kita lihat. Mengerahkan semua panitia dalam menggalang dana dari para donatur, baik donatur yang lama maupun donatur yang baru. Apa artinya? Ini dia mau bekerja sama teman-teman ya, kerjasama. Oke, kerjasama. Nah, jadi dia tidak jalan sendiri. Jadi aktif menghubungi ini donatur donatur yang sebelumnya ya. Ini masuk ke dalam E. Terus menghubungi Oke, membangun kerjasama dengan pihak yang selama ini belum pernah. Oke, sama juga teman-teman. Jadi gabungan dari A sama C itu ada di E teman-teman. Dan poinnya adalah dia tidak jalan sendiri, dia mau kerjasama sama tim, anggota tim teman-teman. Itulah gunanya panitia. Jadi teman-teman sebagai CPNS nanti kalian dituntut untuk bagaimana caranya mau bekerja sama dengan tim, ya seperti itu. Jangan jalan sendiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk soal yang terakhir, soal nomor 5 teman-teman. Baik, soal nomor terakhir.
Mira membaca informasi lomba menulis di surat kabar. Sahabatnya yang bernama Lintang juga memiliki hobi menulis. Akan tetapi, jika sahabatnya ikut mengirimkan naskah tulisan, hal ini akan memperkecil kesempatannya untuk menang karena sahabatnya lebih baik dalam hal menulis. Apakah yang Mira lakukan? Nah, apakah dia sembunyikan informasi itu ataupun dia memberikan informasi dan lain-lain Oke, kita lihat. A. Hanya akan memberikan informasi ketika sahabatnya menanyakan. B. Meminta Lintang untuk mencari informasi yang lebih lengkap mengenai lomba di surat kabar yang ia tunjukkan. C. Menyimpan informasi tersebut agar ia memiliki peluang menang yang lebih tinggi. D. Mengajak Lintang untuk mengirimkan naskah dan bertukar tulisan untuk mengevaluasi kelemahan dalam penulisan. E. Memberikan informasi mengenai lomba agar sahabatnya juga dapat ikut serta. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya ulangi bahwa ini harus ada dialog, mau kerjasama kerjasama untuk sesama teman supaya dia lebih berkembang Kita lihat pilihannya. Apakah yang Mira lakukan? Yang harus lakukan Mira, yang harus Mira lakukan teman-teman. Hanya akan memberikan informasi ketika sahabatnya menanyakan. Ini kurang pas hanya akan katanya seperti itu B. Meminta Lintang untuk mencari informasi yang lebih lengkap mengenai lomba di surat kabar yang ia tunjukkan. Ini sudah mulai sudah mulai mau berkomunikasi menyuruh Lintang untuk melihat informasi lomba di surat kabar teman-teman C. Menyimpan informasi tersebut agar ia memiliki peluang. Ini dia menyembunyikan informasi Ini teman-teman mungkin bisa dibilang sebagai poin satu lah poin satu teman-teman saya sudah tahu Mengajak Lintang untuk mengirimkan naskah dan bertukar tulisan untuk mengevaluasi kelemahan dalam penulisan. Ini bagus sekali teman-teman bagus sekali. Kita simpan dulu. Memberikan informasi mengenai lomba agar sahabatnya juga dapat ikut serta. Nah, jadi untuk E juga bagus teman-teman. Nah, antara saya pilih antara B, D atau E. Kita lihat. Meminta Lintang untuk mencari informasi. Ini kurang pas. Kenapa coba? Tidak langsung saja memberikan informasi kepada Lintang bahwa Lintang ada informasi mengenai lomba Kenapa harus meminta Lintang saja untuk membaca Bagusnya dia kasih tahu langsung saja teman-teman. Ini salah D. Mengajak Lintang untuk mengirimkan naskah dan bertukar tulisan. Jadi dia mau bekerja sama atau mau berdialog supaya saling bertukar pikiran dan untuk mengevaluasi dalam penulisannya. Apakah dia kurang? Kalau dia kurang, dia bisa belajar dari Lintang teman-teman. Ini bagus sekali teman-teman. Ini D jawabannya Sedangkan untuk E, memberikan informasi mengenai lomba agar sahabatnya juga dapat ikut serta. Ini mungkin poin 4 teman-teman. Ini poin 5 Nah, seperti itu teman-teman untuk materi jaring kerja. Jadi perhatikan teman-teman, poinnya ada pada kata kerjasama, membangun dialog atau berinteraksi mau kerjasama sama anggota tim ataupun sebagai dia ketua dan apakah dia sebagai anggota seperti itu. Nah, itulah poin caranya menjawab soal TKP untuk jaring kerja. Mungkin setelah ini saya akan bahas lagi penggunaan teknologi informasi Oke teman-teman. Nah, seperti itu tadi materi TKP teman-teman. Yang suka dengan video saya silahkan like ke atas. Nah yang tidak suka juga tidak apa-apa teman-teman, like di bawah aja, tidak masalah Oke, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe mohon bantuan untuk subscribe teman-teman Saya doakan teman-teman lulus CPNS tahun 2021 dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.